Ada yang tersakiti di bulan Desember 2025 ini. Kita buka karma buat seseorang yang nyakitin zodiak terpilih di pertengahan bulan Desember ini. Apa sih yang dia rasakan gitu buat seseorang yang udah menyakiti. Kita buka aja buat zodiak siapa kali ini. Kita acak dulu buat zodiak siapa kali ini. Halo buat zodiak Gemini. Gemini, halo. Seperti apa sih karma seseorang yang udah nyakitin zodiak Gemini di energinya? Kita buka sama-sama ya. Halo. Siapa di sini yang udah nyakitin zodiak Gemini? Gemini yang tersakiti ini energinya ya. Karma buat seseorang yang udah nyakitin zodiak Gemini. Ini kita buka dulu dari energi, kenapa dulu dia nyakitin Gemini gitu ya. Di energi seperti apa dulu ketika dia nyakitin zodiak Gemini sampai saat ini di pertengahan bulan Desember. Seseorang yang nyakitin zodiak Gemini ini kena karmanya. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya bijak dalam menentukan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Gemini ini kartunya ya, kita buka sama-sama. Seseorang di sana yang nyakitin zodiak Gemini dulu energinya ketika ini tentang ikatan ya. Apakah udah punya ikatan sama Gemini ataukah emang sekarang juga masih bersama-sama zodiak Gemini, bisa jadi. Tentang ikatan, kayak yang mengkhianati ikatan gitu ya, kayak berkhianat sama ikatan, atau dulu janji mau ngebahagiain sekarang gak dibahagiain, dulu janji mau memperhatikan apa aja buat kesenangan Gemini sekarang lupa gitu ya. Energi ini nyakitin zodiak Gemini tentunya, kecewa gitu sama apa yang udah dia janjikan dulu. Energinya seperti apa kita buka aja sama-sama. Ini janji gini yang lihat bukan Gemini sama dia sendiri gitu ya, tapi ada yang di atas yang tahu tentang kejelekan dia. Apakah emang dulu benar ada ketulusan di hatinya ketika dulu berjanji pengen ngebahagiain zodiak Gemini? Kenapa sih sampai apa yang diusahakan nggak sesuai dengan apa yang diinginkan ya keadaannya. Ini ada kegagalan kan. Emang mungkin dulu serius gitu ya pengen ngebahagiain Gemini, tapi ketika dia coba ngusahain, ketika dia coba berusaha ada kegagalan di situ. Tapi salahnya dia ketika gagal buat menuhin janji tersebut, dia ngusahain kebahagiaannya dia, itu kesenangan dia dengan cara mungkin pergi dari zodiak Gemini. Karena ini kalau boleh jujur dari segi keadaan dulu ketika nyakitin lagi susah gitu ya, dari segi lagi susah. Ini lagi gampang ya, sopan yang halangin gitu. Gini ya, ini teh energi dia lagi gampang di rezeki, di uang. Tapi kok gagal ngebahagiain Gemini? Kenapa bisa seperti itu? Sampai-sampai Gemini kecewa, sakit hati padahal di uang ada. Apakah seseorang di sini pelit gitu ya? Jadi gini, ini teh orang baik mungkin ya ke orang lain, tapi sama orang yang di link sama dia kayak hare-hare gitu, kayak ngebiarin, kayak nggak peduli gitu, karena dia ngerasa udah deket ini sama Gemini, sampai akhirnya Gemini kecewa di energinya ya. Terus ketika dia dikasih uang, dikasih harta, dikasih kemudahan, yang dia kejar kesenangannya dia gitu, apa yang bikin dia seneng ya ke sana. Dia mungkin berhasil ngebahagiain orang lain, tapi di sini ngebahagiain zodiak Gemini, ngebahagiain orang yang seharusnya dibahagiakan gagal. Gemini kecewa ya, karena orang teh di luar kelihatan baik, tapi ternyata di dalam kalau tahu keadaannya ya kayak gini. Gemini kecewa sama apa yang sudah terjadi di hubungannya ya di keadaan ini. Terus di pertengahan bulan Desember ini karma apa sih yang mendekati dia, karma apa yang dia rasakan di energi ini? Ini kartunya kita buka sama-sama ya. Halo Gemini, kita buka cerita keadaannya seperti apa. Ini kartunya kita buka sama-sama seperti apa sih energinya. Karma seseorang yang udah nyakitin zodiak Gemini di pertengahan bulan Desember yang dia rasakan, itu karma apa yang
dia rasakan. Orang teh gitu ya, kenapa sama orang lain baik tapi sama orang yang seharusnya dibahagiakan nggak ngebahagiain. Ini dia sekarang lagi berpikir buat kemajuan dia gitu ya, tapi dari apa yang dia pikirkan gini, orang kalau udah nyaman di keadaannya nggak mungkin berpikir buat ke depan. Saat ini di pertengahan bulan Desember, seseorang di sini lagi ada masalah, kayak mau ada penurunan di usaha, dia udah ngerasa gitu ya, ini pasti akan ada permasalahan. Dia berpikir ke depannya lagi harus gimana, ini mau gimana ini gitu ya. Lebih ke berpikir lebih keras lagi, berpikir ke depan dari permasalahan dia saat ini. Apakah kemudahan yang dulu ada di kehidupan dia sekarang hilang gitu aja gitu ya? Karena emang ini karma, makanya dia lebih ke berpikir ke depannya harus gimana. Kita buka aja ini energinya ya seperti apa. Oh, pertimbangan dari segi keadaan berarti sekarang energinya nggak seperti dulu, tapi sebenarnya dari keadaan ini gitu ya, kenapa seperti itu? Energi dianya kurang rasa bersyukur sama apa yang dia miliki. Gemini kalau dia bersyukur sama apa yang dia miliki, mungkin dia nggak akan meninggalkan Gemini, karena seharusnya dia dulu harus bersyukur memiliki Gemini yang di sini mungkin bisa buat dia support ya, tapi ternyata ya keadaannya gini, nyakitin. Sekarang di energi rezekinya lagi ada masalah. Apapun yang mau dia perbuat ini kayak gini ya, dulu kan ini Ace of Pentacle, apapun yang diinginkan ada jalan berbuah gitu, tapi sekarang keadaannya apa yang diinginkan banyak perhitungan gitu. Ketika dia mau pengeluaran apa, ngitung lagi, mau apa ngitung lagi gitu ya. Orang di keadaan gini biasanya energi ekonominya, keadaan rezekinya lagi sulit, dianya nggak yakin bisa naik lagi atau enggak gitu, nggak yakin bisa ada perubahan lagi apa enggak. Makanya sekarang lebih ke berpikir buat kedepannya harus gimana. Ini orang lagi sekarat ya dari segi keadaan, jadi jangankan buat main, jangankan buat hiburan gitu ya, jangankan buat nyenengin orang lain, buat nyenengin dianya sendiri juga enggak gitu. Ini kartu paling bawahnya harusnya dia udah bisa mensyukuri apa yang dimiliki gitu ya, senang sama apa yang dia miliki. Orang lain belum tentu beruntung kayak dia, tapi ini energi rasa bersyukurnya kurang, makanya mau dikasih rezeki segimanapun kurang aja gitu ya, sampai akhirnya sekarang ngerasa serba kekurangan. Terus mending gitu ya kalau serba kekurangan tapi dianya yakin wah nanti di depan akan ada kemajuan. Ini enggak Kak, nggak ada kemajuan, nggak yakin gitu dirinya bisa maju lagi. Kalau nggak yakin gini berarti usahanya udah mentok, apa yang dilakukan udah mentok gitu ya, udah habis-habisan di pertengahan bulan Desember ini. Seperti apa energinya, apakah akan ada kehancuran ataukah bisa bangkit lagi? Kita buka sama-sama ya, soalnya energinya kayak gini. Di keadaan kali ini kartunya kita buka sama-sama. Ada godaan, pantesan hilang ya apa yang dia miliki, ada godaan di sini Kak. Dia kayak terjerumus sama hal-hal yang nggak baik gitu ya, terjerumus sama hal-hal yang nggak benar. Makanya di energi ini yang namanya The Devil lambat laun merosot gitu ya, ngerugiin dirinya sendiri. Ada The Devil, jadi targetnya nantinya ketika ini semua udah susah gitu baru sadar ya dengan apa yang dia miliki, yang harusnya dia bahagiakan, sadar sama janjinya dulu sama zodiak Gemini. Tapi semua mungkin udah terlambat ketika dia ingat tentang janjinya dulu. Gemini mungkin udah bahagia di energi saat ini ya. Ini seseorang di sini kayak pengen nyari ketenangan, nggak tenang di kehidupannya karena permasalahan-permasalahan yang dia jalanin yang dia hadapin. Ini nunggu ada keajaiban. Apakah keajaiban itu datang? Ini lebih ke ini ya, lebih ke ngeikhlasin. Yang namanya ngeikhlasin berarti semua udah pergi gitu ya, semua udah hancur, semua udah hilang. Apakah mampu dia ngeikhlasin? Seseorang yang mampu ngeikhlasin mungkin bisa tenang bahagia. Di sini nggak ada ketenangan di pikiran, jadi kayak ngeikhlasin paksa gitu ya, dari keadaannya, dari rezekinya. Gemini, ini kartu paling bawah tentang dianya kurang mensyukuri apa yang dia miliki, jadi apa yang semua yang dia miliki hilang gitu aja. Temperan, tentang keseimbangan, tentang kesenangan, tentang kebahagiaan.
dijauh gitu ya sama orang-orang teh kayak gini. Jadi sebenarnya yang hilang itu rezeki ya di keadaannya. Terus gini, karena energinya kurang mensyukuri, keseimbangan di kehidupannya nggak ada. Kayak orang lain, orang yang dia yang ngerasa dia dekat sama ini dikasih gitu ya, dekat sama ini dikasih, sama janjinya lupa sama zodiak Gemini. Terus giliran dia jatuh ke bawah, ditinggalin sama orang yang dulu dia baikin gitu ya di energi ini. Chariot ditinggalin sama orang yang dia baikin. Ini tentang keberlimpahan. Apakah akan ada lagi keberlimpahan? Sedangkan saat ini di energinya ketinggalan jauh, bahkan dilihat sama zodiak Gemini juga nggak ada apa-apanya gitu ya. Udah ketinggalan jauh Gemini, udah ada perubahan, dia masih di bawah, masih belum ada perubahan. Ini keadaan tengahnya tentang mempertimbangkan saat ini di kehidupannya serba susah, serba sulit, apa-apa dihitung gitu ya. Untuk kebahagiaan jangka panjang ini susah. Karena ego absurd, dianya kayak udah malas lagi buat ngusahain. Jadi gini, orang kenapa sih malas buat ngusahain untuk berusaha untuk jangka panjang gitu ya? Karena setiap apa yang dia usahakan, setiap apa yang dia kerjakan, nggak ketemu keberhasilannya. Makanya saat ini energinya kayak energi nyerah sama apa yang akan dia kejar. Ada kesedihan di sini ya. Jadi bukan cuma dia yang sedih sebenarnya. Kalau dia sekarang udah punya seseorang, udah punya pacar atau udah punya pasangan, sama ikut sedih juga. Mungkin dulu juga Gemini berasa lah ya, cuman bedanya dulu sama Gemini di keadaan uang lagi ada. Sekarang di energi ini ada kesedihan di dianya. Jadi dua-duanya ngerasain susahnya gitu ya, bukan cuma dia tapi orang yang dealing sama dia, orang yang bersama dia juga ngerasain susahnya. Di sini ada energi The Devil. Yang namanya The Devil, keadaan dia saat ini makin lama makin ngehancurin dirinya sendiri. Terus energi apa sih yang bikin dia hancur sebenarnya? King of Wands, dari ketegasannya. Page of Cups, dari keadaan yang gak sesuai dengan apa yang diharapkan. Terus dari ego. Ini yang bikin dia sengsara banget gitu ya untuk nanti ke depannya. Buat tegurannya, berasa banget tegurannya, karena dia emang yang dia kejar ego, kayak ngejar ego di keadaannya. Makanya ya keadaan kayak gini, gak sesuai dengan apa yang diharapkan. King of Wands tentang ketegasan dia salah gitu. Kalau benar mah, ketegasan dia benar mah, ini nggak mungkin sekarang energinya kesusahan gitu ya. Ini berasa lah sama zodiak Gemini juga dulu gitu ya. Dia ngambil ketegasan untuk pergi nyari kebahagiaannya, ternyata energinya ke sini gitu, salah. Yang akhirnya semua yang dia miliki hilang, masalah-masalah datang, target ke depannya karena dia ngikutin ego, jadinya nggak ada ketenangan di kehidupannya. Malah nanti ke depannya nggak ada orang yang bisa nggak ada orang yang dekat sama dia di energinya. Tentang keikhlasan, ujung-ujungnya ketika masalah datang dia pengen tenang di pikiran, nggak ada ketenangan. Ini kayak dikejar-kejar sama apa gitu ya yang jadi masalah. Dari perenungan itu dia pengen coba ngeikhlasin dengan apa yang dulu pernah dia miliki sekarang nggak ada gitu. Harusnya dia memperbaiki diri untuk kebahagiaannya dia, tapi ini enggak ya. Ini energi King of Cups. Keadaan sebelumnya kebahagiaan King of. Ini sebelumnya dia ngejar apa yang diinginkan, tapi apa yang diinginkan ternyata nggak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya, nggak bahagia karena kesalahannya emang di seseorang di sana. Impian yang dulu dia idam-idamkan, karena pikirannya nggak yakin juga bisa bahagia nggak gitu ya, karena yang dia kejar ego, makanya keadaan seperti ini. Sekarang rezeki susah, uang susah, apa-apa susah gitu, mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa, sulit Kak. Malah target kedepannya dia lebih banyak ke melamun gitu ya, lebih banyak ke kayak ngebandingin, oh dulu aku lebih baik gitu, dulu aku bisa, dulu aku gini. Ini target kedepannya juga dia nggak kayak malu gitu untuk menemukan, untuk memperlihatkan diri ke zodiak Gemini, kayak malu gitu ya di energi ini. Permasalahan-permasalahan di sini datang.
gak ada perubahan di kehidupannya. Ini The Moon, yang namanya The Moon lamunan. Ada energi gini ya, dari keinginan dia yang nggak tercapai, akhirnya dia malu untuk menampilkan diri ada di depan zodiak Gemini. Makanya lebih ngelihat dari kejauhan, dari kegagalannya dia di energi ini. Apakah ada well of fortune? Nggak ada, di sini nggak ada perubahan di kehidupannya, masih tetap gitu. Jadi kayak penyesalan di ujung, menyesal gitu udah ninggalin zodiak Gemini di energinya. Ini keadaannya, tapi dari penyesalan ini dia lebih ke tegas dari pilihannya gitu ya. Kalau pilihan ke situ, yang dia tunggu keajaiban. Jadi seseorang di sini sebenarnya karmanya terus berjalan, hukumannya terus berjalan. Dari energi rezeki kayak gini susah gitu ya, karena dia ngejar ego, karena lamunannya dia gitu. Makanya segimanapun dia berharap keajaiban datang, keajaiban itu nggak akan datang. Yang ditakutin rencana, dia nggak ngerencanain sesuatu karena takut ada kegagalan lagi gitu. Jadi lebih ke diam energinya. Ini tentang keikhlasan. Ikhlaskah dengan apa yang udah hilang di kehidupan dia gitu, yang kebahagiaan yang dulu ketika bersama Gemini ada, sekarang nggak ada kebahagiaannya ya. Jadi intinya tentang keikhlasan, cuman keikhlasan juga ngeikhlasin semua yang dulu pernah dia dapatkan dulu ketika nyakitin zodiak Gemini, saat ini hilang, nyampe ke titik hilang semuanya, baru sadar gitu ya di ujung akhirnya. Sadar di pertengahan bulan Desember ini menuju ke akhir, mungkin sadar dia penyesalan gitu ya, kayak berharap, cuman semua udah terlambat kayak gitu zodiak Gemini ya. Makasih banyak buat yang udah subscribe, share, like, komen. Makasih yang udah personal reading juga, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.